Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Saya akan berbicara kali ini tentang bagaimana Der Panzer atau Die Mannschaft Jerman yang begitu mengesankan tampil di Euro kali ini. Mumpung mereka sebagai tuan rumah, tentunya mereka ingin memperlihatkan penampilan terbaik mereka di depan publik mereka. 4 pertandingan sudah dilalui, termasuk 3 pertandingan di fase grup tidak terkalahkan, 2 menang dan 1 imbang. Menang melawan Scotland dengan 5-1 dalam partai pembukaan Euro 2024, kemudian menggasak Hongaria 2-0, dan terakhir mereka bermain imbang 1-1 melawan Swiss, sehingga Jerman memimpin klasemen sebagai juara grup A dengan 7 poin. Swiss di urutan kedua tentunya, dan keduanya ini melenggang sampai ke babak perdelapan final atau 16 besar, dan Jerman dalam pertandingan babak perdelapan final mengalahkan Dinamit Denmark dengan 2-0, dan pasti teman-teman sudah tahu. Termasuk dengan Swiss yang menjaga kekuatan dari grup A ini sebagai grup yang sangat kuat dan berpotensi untuk bisa melaju sampai ke final, karena dua-duanya tampil juga dengan sangat mengesankan sejauh ini. Nah, saya akan berbicara dengan Jerman. Tidak konsisten di awal-awal sehingga banyak yang meragukan untuk menatap Euro 2024. Ada pergantian pelatih di sana, memang dari Joachim Löw, ya, kemudian sekarang sudah ada di Nagelsmann yang sudah bisa mendapatkan itu. Hansi Flick sebelumnya bahkan dianggap gagal sebelum Nagelsmann masuk, dan Nagelsmann, pelatih muda ini, bisa menciptakan suatu atmosfer yang baik, mengademkan ruang ganti bagi tim nasional Jerman. Nah, Jerman sudah memenangkan paling tidak 4 pertandingan, dia tidak terkalahkan di Euro. Kemudian sebelumnya juga dia memenangkan pertandingan persahabatan melawan Prancis, melawan Belanda. Ya, Prancis menang dengan 2-0 bahkan di markas di Prancis. Belanda mereka bisa menang di Jerman, mengalahkan Yunani juga ya dalam pertandingan persahabatan, dan hanya imbang dengan Ukraina. Dan ini suatu pencapaian yang luar biasa ketika mereka menatap ya menjelang laga Euro ini. Mereka mengesankan dan tidak mengherankan. Mereka menampilkan suatu permainan yang atraktif, yang intensitas tinggi, permainan terbuka, ofensif, ya, bagaimana aliran bola dari kaki ke kaki yang sangat tinggi, dan Jerman menjadi tim yang terbaik dalam hal ball position mereka, sangat kuat. Jerman menjadi tim satu-satunya yang mencetak gol sekarang terbanyak, ya, dengan 10 gol sampai dengan babak perdelapan final. 10 gol dan hanya kemasukan 2. Kemudian pemain-pemain mereka ini juga memimpin di daftar atas klasemen ya, dengan Musiala, Jamal, anak muda 21 tahun, 3 gol. Ada Havertz, kayak Havertz 2 penalti yang dia buat, 1 lawan Scotland dan 1 lawan Denmark, sudah 2 gol. Niklas Füllkrug juga bisa mencetak gol, ya, gol melawan Scotland dan gol melawan Swiss sebagai penyelamat, juga dengan 2 gol. Kemudian masing-masing 1 gol dari Florian Wirtz, dari Emre Can, dan Ilkay Gundogan sebagai kapten, masing-masing ada 1 gol. Sehingga semua total ada 10 gol. Ini pencapaian yang saya bilang ini fantastis bagi pasukan Nagelsmann. Ya, hanya ada 3 pemain yang belum diturunkan sejauh ini. Selebihnya dia sudah bisa bermain. 20 pemain itu sudah bisa dimainkan semua. Hanya 2 penjaga gawang. Oliver Baumann, penjaga gawang dari Hoffenheim, dan juga dengan Andre ter Stegen, penjaga gawang dari Barcelona yang belum dimainkan karena posisi penjaga gawang utama itu diambil terus oleh penjaga gawang dari Bayern Munchen, Manuel Neuer, yang sangat berpengalaman tentunya. 1 pemain lagi yaitu Robin Koch, pemain dari Eintracht Frankfurt, pemain belakang bek tengah yang belum dimainkan. Selebihnya itu semua pemain-pemain ditampilkan. Nah, yang menarik buat saya yaitu bagaimana anak-anak dari Stuttgart yang membuat, saya kira, lompatan luar biasa di Bundesliga pada musim kemarin 2023-2024. Itu ada 4 pemain mereka yang ada di dalam skuad Die Mannschaft Der Panzer itu, ya. Bagaimana kita bisa melihat Chris Führig, ya, dari Stuttgart. Kemudian ada Waldemar Anton, ya, kemudian juga masih ada Dennis Undav. Ini pemain-pemain yang oke. Maximilian Mittelstadt, pemain belakang, ya, bek kiri yang kemarin diambil alih oleh pemain Leipzig, David Raum. Führig juga ada 1 pemain gelandang yang sangat baik, Waldemar Anton, ya, dan Undav. Kita bisa bayangkan dengan juara Bundesliga Bayer Leverkusen. Itu hanya 3 pemain, ya, Jonathan Tah yang ada di sana, kemudian Robert Andrich yang juga bisa bermain, dan Florian Wirtz, ya, Florian Wirtz yang ada di garis gelandang serang,
Jonathan Tah tentunya pemain belakang yang kemarin tidak bermain melawan Denmark karena ada akumulasi kartu, posisi dia diambil alih oleh pemain Dortmund Nico Schlotterbeck. Dan kita bisa melihat ada satu gelandang yang luar biasa yang mendampingi Toni Kroos, Robert Andries. Baik sekali dari Leverkusen. Bayern Munchen seperti biasa menghadirkan bahkan 5 pemain, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, yang ada Thomas Muller, Jamal Musiala. Ini pemain-pemain yang saya pikir sangat baik untuk bisa bermain dengan Bayern Munchen dan sekarang dipanggil ke tim nasional Jerman. Ya, kita akan menunggu nantinya bagaimana kiprah Jerman untuk selanjutnya melawan Spanyol, karena kita tahu bersama Spanyol adalah tim yang kuat yang bisa mengalahkan Georgia, dan kita menantikan itu. Nah, pemain-pemain lainnya yang saya pikir yang cukup baik buat Jerman adalah Emre Can dari Dortmund. Dortmund menghadirkan ada Emre Can tentunya. Ya, kemudian ada Nico Schlotterbeck yang bisa kita lihat bersama semua sudah dimainkan. Ya, kemudian ada juga pemain dari Brighton and Hove Albion, Pascal Gross juga sudah dimainkan. Ya, kita bisa melihat ada Füllkrug juga mewakili dari Dortmund, dan Dortmund itu ada 3 pemain yang ada di sana. Dan ini suatu kombinasi yang baik yang dilakukan oleh Nagelsmann. Jerman bermain dengan sangat rapi, perpindahan bola yang sangat tinggi, operan passing mereka itu sangat baik. Starting 11 sudah ada dalam bayangan yang kuat yang sudah dipatenkan oleh Nagelsmann. Manuel Neuer di bawah Mistar. Kemudian di kanan ada Joshua Kimmich, Rudiger. Kemarin memang ada perubahan ketika Tah tidak bermain, Schlotterbeck, dan Schlotterbeck bermain sangat baik melawan Denmark. Ada 1 gol dia yang dianulir, ya, dan dia main sangat rapi, makanya Jerman clean sheet kemarin. Di kiri ada pergantian memang. Biasanya Mittelstadt yang main, tapi David Raum juga oke. Ya, kemarin dia bisa memberikan satu passing yang sangat akurat untuk bisa menghadirkan gol di sana, sehingga banyak opsi bagi Nagelsmann untuk bisa memilih di pertahanan Jerman. Ya, kemudian di gelandang tidak tergantikan pula adalah Toni Kroos dan pemain Robert Andries. Kroos yang membawa Madrid juara di Liga Champions, sebentar lagi akan pensiun. Dia sebenarnya sudah tidak bermain, tapi dibujuk oleh Nagelsmann untuk bisa memperkuat yang terakhir buat negaranya, buat Jerman di Euro. Makanya ada obsesi yang luar biasa bagi Kroos setelah membawa Madrid juara di La Liga, juara di UCL. Sekarang giliran dia untuk menciptakan suatu sejarah, kenangan manis buat dia di akhir karir dia bersama dengan timnas untuk membawa Jerman itu ke final dan juara. Pas di kandang sendiri pula, dan Kroos bermain sangat baik. Kemarin tidak tergantikan melawan Denmark. Ini pemain yang saya pikir dengan jam terbang yang luar biasa, pengalaman dia yang sangat baik, ketenangan Toni Kroos, ya, bagaimana passing-passing yang sangat baik yang membuat Jerman itu terkontrol dengan baik di tengah, karena ada didampingi oleh seorang Andries yang bermain bagus sepanjang musim bersama dengan Leverkusen. Nah, kemudian di depan Nagelsmann punya opsi lagi lain. Kalau biasanya Wirtz dimainkan lebih awal dengan Gundogan tentunya sebagai kapten kesebelasan, Jamal Musiala. Ya, kemarin Sané. Ya, ini dari Bayern Munchen, karena Bayern Munchen saya pikir ada 5 kan yang mewakili. Sané, Muller yang sudah ada di sana. Kemudian ada Kimmich, ada Musiala, dan Neuer, ya, 5 yang ada di sana. Dan Sané bermain kemarin awal, starter pertama dia. Sebelumnya kan dia selalu bangkit dari bangku cadangan. Dia dicoba bermain sebelum nanti bergantian dengan Florian Wirtz dari Leverkusen. Dan itu menjadi saya kira opsi-opsi yang dipilih oleh Nagelsmann, sehingga dia bisa menentukan starting 11 terbaik. Karena di semua posisi, baik kiper, pemain belakang, tengah, dan depan sangat baik. Ya, tapi biasanya selalu dia bermain dengan Larsenain karena tidak punya striker. Kecuali ada Füllkrug, ya, pemain Schalke nomor 9. Tapi Füllkrug selalu, Niklas Füllkrug ini main di babak kedua. Selalu dia menempatkan seorang Kai Havertz. Havertz bukan seorang pemain nomor 9. Makanya saya ingin ini ada falsena yang terjadi, kecuali ketika Havertz keluar, Füllkrug masuk, baru kelihatan nomor 9 sebagai penyerang yang ada di depan. Tapi Havertz itu menjadi pembeda memang. Ketenangan dia dalam mengolah bola, ya, di bagaimana visi bermain yang sangat baik, dan makanya dia bertahan terus di lapangan ketika ada pergantian-pergantian terjadi melawan Denmark. Dia tersedia di lapangan oleh Nagelsmann dan dia tampil baik. Banyak peluang dari Havertz. Mestinya dia bisa mencetak 3-4 gol kemarin. Tapi hanya 1 gol dari penalti yang dia lesakan ke gawang Kasper Schmeichel. Nah, Jerman yang sangat mengerikan ini punya potensi kuat untuk bisa menjadi juara di Euro 2024 ini. Karena mereka sebelumnya sudah menjadi juara 3 kali di Euro, ya, bersama dengan tentunya Spanyol yang sama-sama 3 kali. Sekarang Jerman membidik 4 kali. Tapi sayang, kedua tim ini harus bertarung di babak perempat final. Sehingga salah satu di antaranya tidak bisa mewujudkan untuk bisa menjadi juara keempat kali. Jerman berpotensi besar karena di kandang, dan mereka sudah juara tahun 72, tahun 80, dan tahun 96 mereka menjadi juara di Inggris.
ini adalah bidikan mereka terakhir di Jerman untuk menjadikan mereka 4 kali juara. Semoga Jerman bisa menjadi juara di Euro, tapi perjalanan masih panjang, masih bisa terjadi apapun ya, dengan pertandingan di melawan Spanyol yang menentukan tentunya di babak 8 besar. Dengan saya Bung Ropan berbicara tentang Jerman di sini. Ciao.